Setelah saya berhasil dalam bisnis, saya lupa panggilan Tuhan. Waktu saya lupa panggilan Tuhan, waktu saya berdoa, Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Wah, mati. Saya belum siap. Tuhan, kalau umurku boleh diperpanjang, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Tapi Tuhan ngomong, hari ini engkau pulang. Saya ngomong sama mama saya, "Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak." Wedan apa? Pengalaman saya saat ini jadi pelajaran. Kalau naik motor yang paling bahaya justru yang di belakang, karena ndak tahu apa-apa. Sejak kejadian itu, kalau saya naik motor minta di depan terus saya naik motor boncengan sama teman saya, ada truk tanpa rating berhenti mendadak, ini mau nyalip, yang depan kan tahu langsung gini, saya kan tidak tahu langsung gini. Makanya sejak kejadian itu saya selalu minta di depan sekarang, kecuali terpaksa aja. Dan apa yang terjadi? Roh saya dibawa di surga. Di situ saya dikasih lagu nyanyi haleluya dan awan kemuliaan. Di situ Tuhan tunjukkan masa yang akan datang, bahwa Indonesia akan terpecah menjadi 3. Timor sudah lepas, 2 akan menyusul. Di situ ditunjukkan bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan. 25 tahun dimulai dari krisis 98, berarti pemulihan Indonesia tahun 2023. Dan sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi 2018 anginnya, dan datangnya 2019 2020. Dan waktu 2020 pertengahan akan stagnat, maju ndak mundur ndak, itu sampai tahun 2023. Kalau turun pas gini 2020 akan turun terus sampai 2023. Kalau stabil terus, tidak maju tidak mundur sampai tahun 2023. Di situ Tuhan tunjukkan masa yang akan datang, apa yang akan terjadi atas Indonesia. Di situ saya dikasih tahu suatu rahasia, harus beli tanah. Tanahnya apa? Yaitu pinggir-pinggir kota. Apa saudara? Pinggir-pinggir apa? Pinggir-pinggir apa? Kota, bukan yang di dalam kota. Karena saya orang goblok, saya diajarin jangan beli tanah di atas 10 juta. Kalau beli tanah di atas 10 juta, tahun depan naik 20 juta, berat, betul? Betul? Tapi kalau beli tanah di bawah 1 juta 200.000, tahun depan naik 400.000, itu lebih mudah, betul? Karena saya bodoh, saya dikasih tahu Tuhan, beli tanah semua di bawah 1 juta, pinggir jalan, 2 mobil lewat, jangan di puncak gunung, siapa yang beli? Ditunjukkan pinggir jalan, 2 mobil lewat aspal. Dan Tuhan ngomong, pada waktu tahun 2023 ekonomi akan dipulihkan stabil, maka semua yang dilewati pintu tol akan naik berlipat-lipat. Ngomong sebelahnya, beli tanah. Jelas? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Tanah. Ditunjukkan hari yang akan terjadi. Di situ saya suruh kembali ke bumi, saya hidup kembali. Dan setelah saya hidup kembali, saya lakukan petunjuk itu. Saya bingung bagaimana cara beli tanah. Saya belajar satu hal, mengucapkan firman Tuhan. Ingat, iman itu harus diperkatakan. Apa saudara?
Iman itu apa saudara? Harus apa? Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Dan yang berseru dalam nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan apa yang terjadi? Suatu kali saya pertama beli tanah, ada seorang bapak nawarin saya, padahal ini saya butuh uang mau jual tanah. Per meter berapa? 100.000 dan bisa diangsur. Lalu lunasnya kapan? Terserah Pak Daud. Wah, enak menini, betul lah. Bayarnya lunasnya terserah bapak punya uang kasih ke saya. Wah, saya pikir ini paling bagus. Nah, saya ditunjukkan tanahnya di tengah sawah, tidak ada jalannya. Kalau mau ke situ harus lompat, harus terbang. Tengah sawah itu lah. Saya lihat tengah sawah tidak ada jalan. Oke lah, saya beli. Karena 100.000 bisa nyicil, terserah saya sampai lunasnya. Kira-kira hanya 400 meter. Saya ucapkan firman itu. Aku percaya, di mana kakiku dipijak, Engkau menyertai dan memberkati. Ingat kitab Yosua. Dimanapun engkau bisnis, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau berada, ucapkan firman itu. Amin, amin. Saya berdoa, di mana kakiku dipijak, Engkau menyertai, memberkati. Saya beli tanah itu lunas. Begitu lunas, tidak tahunya itu ada perumahan. Tanah tempat saya jadi pinggir jalan. Ada jalannya, jalan untuk menuju perumahan itu. Langsung ada yang mau beli 1/4 juta. Langsung tak jual. Mumpung ada orang gila lewat, betul? Nah, saya jual tanah itu. Disitulah saya mulai mengerti. Di dalam bisnis pun harus dilibatkan Tuhan. Jadi kau ucapkan, aku percaya tidak akan di mana kakiku dipijak, Engkau menyertai dan memberkati. Suatu kali saya di satu tempat beli tanah, karena saya tuh bisnis itu saudara, tanah. Waktu itu saya beli tanah, diketawain banyak orang, banyak setannya, banyak rampoknya. Setan keluar, rampok datang. Dan itu tidak ada jembatannya, harus muter. Tanah per meter hanya 200.000, 300.000, maksimal 500-600. Waktu itu saya waktu di surga mendapat petunjuk Tuhan, semua di bawah 1 juta. 2 mobil lewat. Apa yang terjadi? Saya beli tanah itu, saya injek tanah itu, saya ucapkan janji Tuhan. Ingat, kalau dimanapun engkau berada, engkau bekerja, ucapkan firman itu. Amin, amin. Libatkan Tuhan. Apa saudara? Libatkan apa saudara? Di mana kakiku dipijak, engkau menyertai dan memberkati. Apa yang terjadi? Saya beli tanah itu berapa tempat? Pinggir jalan. Semua di bawah 1 juta. Setelah saya beli, 3, 4, 5 tahun kemudian, tempat yang saya beli itu jadilah pintu tol Solo. Itu tanah dari harga 300.000, 500.000 langsung naik jadi 3 juta, 4 juta. Saya nyesel sekali, kenapa beli tidak banyak sekalian. Ya, makanya rumah saya begitu pintu tol langsung lihat rumah saya.
Kenapa? Di mana saya bisnis, di mana saya berada, harus diucapkan firman itu. Orang rajin, orang pandai kalah lawan satu, hoki. Betul? Dan hoki itu datangnya dari Tuhan. Dimanapun engkau berada, ucapkan firman itu. Dan saya setiap kali beli tanah, saya selalu ucapan itu. Di mana kakiku dipijak, aku menyertai. Aku percaya sesuai firman Tuhan bahwa Tuhan memberkati. Dan kalau dalam suatu bisnis, saya selalu doa gini, Tuhan, ingat semua, Tuhan, kalau bukan jalanmu, berikan hambatan yang besar. Dan kalau itu jalanmu, buka jalan selebar-lebarnya. Suatu kali ada isu, waktu itu Pak Jokowi jadi, Bapak Jokowi jadi wali kota Solo. Waktu itu dengar-dengar isu bahwa nanti akan dibikin Trans Studio, mall terbesar di Jawa Tengah. Wah, langsung banyak orang mau beli tanah sekitar situ. Ada maklar datang ke saya. Waktu itu saya doa sama Tuhan. Makanya saudara harus libatkan Tuhan dalam bisnis. Karena saya orang bisnis. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, kalau ini bukan jalanmu, berikan hambatan yang besar. Dan kalau ini adalah jalanmu, buka lebar. Maklar ini nunjukin tanahnya ke saya. Dia kan tahu lokasi tanahnya. Dia tunjukin, nyasar, tersesat di satu tempat. Di tempat pembuangan sampah terbesar kota Solo. Masuk daerah Putri Cempok, masuk di tengah sampah, dan mobil saya bannya meledos. Udah di tengah sampah meledos, udah bau muntah-muntah, ban meledos. Langsung saya tahu ini bukan jalan Tuhan. Kenapa? Hambatannya besar, sampai mabok di tengah Bayangin, udah masuk ke situ, udah di tengah sampah, ban meledos. Mau tidak mau, korban pelek, tetap tak terjang, meledak, pelek hancur, terserah, penting keluar dari tempat pembuangan sampah. Saya tidak jadi beli tempat itu. Dan sampai sekarang satu bata pun tidak ada mall di situ. Makanya di situ saya mengerti, di dalam bisnis, di dalam usaha harus melibatkan Tuhan. Apalagi kalau itu jodoh, hati-hati doa. Tuhan, berikan aku tulang rusuk, jangan sampai salah tulang kaki. Betul? Betul? Ingat, karena menikah itu seumur hidup. Betul? Ingat, selama engkau belum menikah, buka mata lebar-lebar, masih banyak pilihan. Betul? Setelah menikah, tutup mata rapat-rapat, terima kenyataan. Makanya saudara, di dalam bisnis engkau harus libatkan Tuhan. Suatu kali di desa, ada satu tempat di desa, masuk pelosok dekat lereng Gunung Merapi. Di situ desa masuk, ya ibaratnya untuk investasi tidak ada hasilnya, Saya beli tanah di situ untuk nolong masyarakat. Waktu saya ada tanah di situ, saya beli. Saya ucapkan firman Tuhan itu. Tuhan, aku percaya, di mana kakiku dipijak,
Engkau menyertai dan memberkati. Saya beli tanah pinggir jalan sekitar situ, karena saya masih ingat petunjuk Tuhan, semua di bawah 1 juta. Apa yang terjadi? Begitu saya beli, 2 tahun kemudian jadi kecamatan, dekat kantor kecamatan. Sampai orang-orang kaget, Pak Daud kok sakti sekali. Itu langsung berubah lokasi. Satu hal, saya ucapkan firman itu. Engkau buka toko, engkau buka pabrik, buka apapun usaha, perkatakan firman itu. Dan kalau engkau mempercayainya, ingat, tidak akan dipermalukan. Ngomong sebelahnya, tidak akan dipermalukan. Amin. Amin. Ucapkan janji Tuhan. Iman itu harus diperkatakan dengan hati percaya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, ada waktunya Tuhan tidak menyatakan mujizat hari itu. Artinya Tuhan memberi engkau pembelajaran. Ada suatu rencana Tuhan yang lebih besar. Amin. Bahwa Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, darah Yesus bentengi. Lawat kami secara pribadi. Demi nama Yesus. Yang percaya katakan amin.